Salam, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Syukur dan sukacita menjadi anugerah terindah di hari Minggu ini, sebab kasih-Nya memungkinkan kita untuk kembali bersekutu. Puji dan besarkan namanya dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Esther Peoni, Sarjana Teologia, sebagaimana Mazmur berkata, Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Mazmur 89 ayat 2 dan 3. Untuk menjemput pelayan firman, jemaat dijemput berdiri. Mari menyanyikan pujian PKJ nomor 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari bersama teduh di hadirat Tuhan. Dalam pertolongan kuasa kasih Allah, maka ibadah saat ini tertabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat disilahkan duduk. Mari bersama kita mendengarkan nats pembimbing dalam Mazmur 116. Mazmur 116 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Demikian pembacaan nats pembimbing kita dalam ibadah saat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masuk pada doa pengakuan dosa, dan doa pengakuan dosa ini dilakukan secara berbalas-balasan. Marilah dengan rasa sesal dan malu serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan, pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja
yang telah Engkau utus ke dalam dunia ketidakpastian dan ketertutupan, ketidakjelasan dan kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharulilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Kita sambut pengakuan dosa dengan menyanyi NKB 15 ayat 1 sampai dengan 2, hidup yang penuh berbeban. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah Bapa telah mengampuni dan melepaskan kita dari perhambaan dosa. Dan hal itu nyata dikatakan dalam berita pengampunan dosa. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya, karena telah sembuh. Kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Mari sambut berita pengampunan dosa, kita melakukan pujian karena salib-Mu. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu
Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, hanya karena salib-Mu kami hidup sampai pada saat ini. Karena salib-Mu kami menang, dan karena Engkau berkuasa atas hidup kami, sehingga Engkau menyatakan segala mujizat untuk kehidupan kami. Dan karena itu kami bersyukur jika pada saat ini di minggu Sabat-Mu kami boleh kembali bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan bersama dengan orang-orang terkasih kami di rumah kediaman kami. Dan karena itu firman Tuhan akan hadir. Biarlah akan terus memperteguh, memperkokoh iman percaya kami, agar dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama, kami mengerti kehendak Tuhan dan mampu memperlakukannya dalam sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan. Karena Roh Kudus-Mu lah yang bertata atas hati dan pikiran kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia menyambutnya dalam sukacita. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang dipilih dalam ibadah saat ini dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-42. Kejadian 42 ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-37, 2 ayat saja dari perikop firman Tuhan ini dipilih untuk menjadi perenungan. Kejadian 42 ayat 37, ayat 36 hingga ayatnya yang ke-37. Baik, jika telah mendapatkan perikop firman Tuhan ini kita mengikutinya, dan saya akan membacakannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Allah. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika ia tidak kubawa kepadamu, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi, Shalom. Selamat bertemu kembali. Tak terasa kita telah berada di minggu yang terakhir di bulan September ini. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Oktober. Tentunya kita percaya semua yang kita jalani hanya oleh karena perkenaan Tuhan yang terus memelihara dan memberkati kita menjalani hari-hari hidup dengan berbagai macam perkara yang kita hadapi. Karena itu berkaitan dengan kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, maka dari firman Tuhan yang telah dibaca pada saat ini dalam Kejadian 42 ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-37, saya merumuskan dalam sebuah tema, kerjakanlah sesuai dengan tanggung jawabmu. Kerjakanlah sesuai dengan tanggung jawabmu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jika kita menyimak tema perenungan kita pada saat ini, maka dapatlah saya katakan bahwa berbicara tentang tanggung jawab, ada sesuatu hal yang mau tidak mau harus kita kerjakan di dalam hidup ini, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga ataupun keluarga. Karena berbicara soal tanggung jawab,
maka yang pasti kita dituntut untuk mengerjakannya dengan sukacita. Karena ketika kita mengerjakan pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita tanpa dengan sukacita, maka semuanya pasti akan sia-sia. Karena kita mengerjakannya tidak dengan hati. Karena itu perlu kita pahami bahwa tanggung jawab adalah sebuah kata yang sekalipun singkat dan mudah untuk diucapkan, namun pada kenyataannya terkadang sulit untuk dilakukan. Seperti sebuah pepatah mengatakan bahwa kedewasaan seseorang bukan diukur dari usianya, tetapi dari sikapnya yang bertanggung jawab. Artinya ketika tanggung jawab diberikan kepada seseorang, maka tidak menutup kemungkinan orang yang muda pun pasti dia akan mampu mengerjakannya, karena dia menerima tanggung jawab itu dengan sukacita. Saudara-saudara, demikian halnya dengan Ruben, adalah contoh orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan secara pribadi maupun dalam keluarganya. Ketika Yusuf menyuruh saudara-saudaranya untuk kembali ke Kanaan dan kemudian datang lagi ke Mesir dengan membawa Benyamin, Yakub pada saat itu tidak setuju dan dia takut kehilangan Benyaminnya lagi. Karena sebagaimana ia telah kehilangan Yusuf, dan jika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, sebelum perikop firman Tuhan ini, maka begitu jelas bagaimana cerita tentang Yusuf, Benyamin sebagai orang yang bersaudara. Namun saudara-saudara, pada saat mereka bertemu dengan Yusuf, Benyamin tidak dibawa ke Mesir untuk menghadap Yusuf. Maka pada saat itu saudara-saudara Yusuf tidak diperbolehkan lagi untuk membeli gandum jika pada saat yang kemudian mereka tidak membawa adiknya. Itulah sejarah dari mana perjalanan atau kisah saudara bersaudara Yusuf dan saudara-saudara mereka ketika kelaparan terjadi di tanah Kanaan. Mereka tetap terus diberikan kesempatan agar supaya ketika mereka hendak kembali lagi ke Mesir untuk mengambil makanan, maka Yusuf mengatakan kepada mereka agar supaya mereka membawa adik mereka, yaitu Benyamin. Sebab pada saat mereka bertemu dengan Yusuf, mereka sudah sempat mengatakan kepada Yusuf bahwa mereka masih mempunyai satu lagi saudara yang tinggal dengan ayah mereka di Kanaan. Mengapa pertanyaan itu dilontarkan Yusuf kepada saudara-saudaranya? Karena pada saat itu Yusuf tahu bahwa orang Kanaan yang pergi mencari makanan di Mesir adalah saudara-saudaranya. Dan lagi pula mereka harus kembali lagi pada saat itu untuk membawa pulang saudara mereka, yaitu Simeon, yang pada saat itu ditahan oleh Yusuf sebagai jaminan bahwa mereka akan kembali lagi ke Mesir dengan membawa Benyamin. Dan karena itu untuk meyakinkan Yakub, maka Ruben pun berjanji akan membawa pulang Benyamin kembali ke Kanaan. Sebab jika tidak, maka kedua anaknya boleh dibunuh oleh Yakub. Demikian perjanjian mereka. Dan hal ini tentunya tidak berarti bahwa Ruben menyerahkan anaknya untuk dibunuh oleh ayahnya sendiri, atau bahwa Yakub tega membunuh cucunya sendiri. Tetapi maksudnya adalah bahwa Ruben rela kehilangan kedua anaknya, yaitu Yusuf dan Benyamin, jika ia tidak membawa kembali Benyamin kepada ayahnya. Memang Yakub tidak langsung menyetujui usul Ruben pada saat itu. Ia baru membiarkan Benyamin dibawa oleh anak-anaknya ke Mesir setelah persediaan gandum mereka habis
di Kanaan, dan anak-anaknya yang lain kembali, meyakinkannya untuk kemudian membawa kembali Benyamin ke Mesir. Ada perjanjian antara anak dan ayah. Ada ikatan yang dibangun untuk supaya apa yang menjadi permintaan antara orang tua dan anak itu kemudian menjadi kesepakatan yang berlangsung, agar supaya apa yang menjadi harapan mereka untuk mencari makanan ke Mesir kemudian itu akan didapatkan kembali, asalkan dengan catatan mereka bisa kembali membawa adik bungsu mereka Benyamin untuk bertemu dengan Yusuf. Namun sikap Ruben yang bertekad membawa Benyamin kembali ke Kanaan dengan menjaminkan nyawa kedua anaknya menunjukkan bahwa Ruben adalah orang yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, tentunya sebagai anak yang sulung, Ruben merasa harus bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga besarnya. Ia harus mencari makanan hingga ke Mesir apapun resikonya, termasuk jika ia harus kehilangan kedua anaknya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka keluarga besarnya akan menghadapi masalah yang jauh lebih besar di Kanaan, yakni krisis kelaparan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di sini ada sebuah tanggung jawab yang dilakukan oleh Ruben. Dan tentunya bagi kita yang merasa orang yang dituakan atau yang dipercayakan dalam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan di dalam rumah tangga kita misalnya, ataupun di kantor, di sekolah misalnya, dan lain-lain sebagainya, maka pastilah semuanya itu kita akan kerjakan dengan penuh tanggung jawab apabila itu berkaitan dengan kelangsungan hidup. Demikian pula Ruben, dia menunjukkan tanggung jawabnya kepada Yusuf agar supaya keluarganya tidak menjadi korban oleh karena kelaparan dan kehabisan stok makanan pada saat itu. Karena tentunya saudara-saudara, jika berbicara soal tanggung jawab, maka hal ini sangatlah penting bagi kita orang percaya. Dan tentunya sudah seharusnya kita punya sikap yang bertanggung jawab dalam segala aspek hidup, termasuk dalam hidup rumah tangga keluarga kita, bahkan dalam pelayanan ketika dipercayakan untuk melayani, dan pekerjaan yang mungkin sampai saat ini diberikan kepada kita, dan lain-lain sebagainya. Sekalipun memang ada risiko yang dihadapi, sebagaimana tentunya kita sebagai masyarakat pun bertanggung jawab di saat-saat sekarang ini ketika kita harus menghadapi krisis oleh karena pandemi COVID-19. Karena sebagai masyarakat tentunya kita pun dapat mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran dari virus corona itu, yaitu dengan memakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan, dan lain-lain sebagainya. Tentunya hal ini juga menjadi bagian tanggung jawab kita, bukan hanya pemerintah, tetapi tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk bagaimana benar-benar mematuhi apa yang telah disampaikan oleh pemerintah kepada kita. Di sini suatu tanggung jawab dituntut bagi kita untuk bagaimana kemudian kita mengerjakannya itu dengan sukacita. Karena ketika kita mampu mengerjakan dan melaksanakan setiap tanggung jawab, setiap bagian-bagian yang perlu kita lakukan, apalagi dalam rumah tangga kita misalnya, sebagai seorang suami, tentunya dia akan bertanggung jawab, bekerja, terus berupaya untuk mencari nafkah, dan juga tidak menutup kemungkinan jika istri pun mendapatkan pekerjaan dan kemudian mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan, pasti itu akan dilakukan karena kita berpikir itu adalah merupakan bagian tanggung jawab dalam hidup kita. Bahkan anak-anak kita ketika menuntut ilmu di bangku perkuliahan, di bangku sekolah, tentunya tanggung jawab yang harus kita lakukan yaitu belajar dan belajar. Bahkan contoh-contoh yang lainnya,
yang tentunya menjadi bagian tanggung jawab di dalam kehidupan kita untuk memenuhi setiap hal yang menjadi bagian untuk kelangsungan kehidupan pribadi dan rumah tangga kita. Sebagai bukti dari tanggung jawab yang kita lakukan di dalam kehidupan ini atas apa yang kita hadapi sekarang, dan hendaknya kita tidak lari dari tanggung jawab yang diberikan kepada kita, termasuk saat pandemi ini sampai saat ini kita hadapi. Maka mari bersama-sama kita bertanggung jawab untuk mengatasinya. Bukan hanya tugas dari pemerintah, tetapi tugas kita semua sebagai masyarakat yang ada di Indonesia. Sebab ketika kita mampu mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab dari hal-hal yang kecil, maka hal-hal yang besar pun mampu kita kerjakan. Ingat saudara-saudara, jika kita hidup tidak bertanggung jawab dalam apa yang kita lakukan atau yang kita kerjakan, ketika kita dipercayakan, maka tentunya kita akan menerima resiko yang lebih besar lagi. Karena itu saat ini saya hendak mengajak kepada kita sekalian, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang sejati, hendaknya kita mempunyai sikap yang bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan, agar apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan di dalam kehidupan ini, semuanya pasti berjalan dengan baik, seturut dengan kehendaknya, dan terutama ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya, maka semuanya pasti berhasil. Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan kita akan menolong, memberkati kita, dan memampukan kita untuk terus mengerjakan setiap bagian yang menjadi tanggung jawab di dalam kehidupan kita, secara pribadi, dalam rumah tangga dan keluarga, bahkan di dalam jemaat kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang terus memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita masuk pada pokok doa syafaat pada pagi hari ini dan pokok doa pada Minggu 27 September 2020. Ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran Ibu Kaluti Pamuna, Ibu Sindang Songko, anak Alfrian Rosaldi Toima, Ibu Moindu Mungkido, dan anak Praitevan Jevil Mowendu, anak Farel Kapui, anak Melisa Maharani, keluarga Dedi Christian, anak Valen Poima, anak David Saki berusia 16 tahun. Persembahan perpuluhan keluarga NN, ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit dan berkat-berkat lainnya. Keluarga Repi Magania, keluarga Paulus Ntaba, keluarga Onduko Lambei, saudari Andini Barata, keluarga Talimba Lapuno, keluarga Tomusu Langgara, saudara Hendra Prasetyo, saudari Dewiani Yunita, keluarga Tumiran Latingka, keluarga Made Suarta, keluarga Galomokole Manantuada, keluarga Lama Dipara, Ibu Lumempo Tamehi, keluarga Lagaronda Tampake, keluarga Lagaronda hari kedua di Jayapura, keluarga Dr. Indah Rante Lagaronda atas kelahiran anak ketiga usia 1 bulan di Jayapura, keluarga Mesepi Todenko, anak Gabriel dan Timi, keluarga Tobing Larope. Bapak Daniel Dwianto Mareoli, mohon doa atas pekerjaan, kesehatan istri dan anak. Keluarga Randalongi Malaha atas selesainya pesta pernikahan anak Eta dan Kesi. Keluarga Clara Nelo atas berkat-berkat Tuhan.
Mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan, Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Opa T. Kandolia, Bapak Untung Tosamboi, Oma dan Opa Melaharantung, anak Elviona Nafa Sebua, Bapak Pendeta J. Lantigimo, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak Nathan Mangkawa, Bapak Penatua M. Taduga, Ibu Elke Rampengan, Ibu Taewa Matimpas, Bapak Yos Bantara, orang tua dari keluarga Bambang Wengkau, Ibu Wijaya Bande, Bapak Repi, Bapak Uria Roga. Mendoakan janji iman untuk plafon, iuran pelayanan dan pembangunan. Demikian pokok doa. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan, jika kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu kembali menjadi bagian atas kami. Dan biarlah kami dapat mengerjakan apa yang menjadi bagian tanggung jawab dalam kehidupan kami, secara pribadi maupun dalam rumah tangga keluarga. Dan karena itu ya Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk memahami kehendak dan maksud Tuhan dari firman-Mu. Karena itu biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan akan mampu menjabarkan firman Tuhan ini dan mempraktekannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, saat ini bersama-sama dengan keluarga jemaat Tuhan yang bersyukur atas ketambahan usia kelahiran maupun ketambahan usia perkawinan. Biarlah apa yang sudah boleh mereka nikmati menjadi kesyukuran yang tak terhingga, yang senantiasa mereka persembahkan kepada Allah. Dan apapun yang sudah boleh mereka nikmati lewat ketambahan usia ini, senantiasa mereka hanya kembalikan kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, lengkapilah rasa syukur mereka, dan biarlah mereka boleh terus menjalani kehidupan ini dengan senantiasa berharap hanya kepada Allah, Sang Sumber kehidupan kami. Saudara-saudara jemaat Tuhan, keluarga yang boleh merasakan sungguh akan berkat-berkat Tuhan lewat usaha dan pekerjaan, semuanya dapat mereka jalani dan menikmati berkat Tuhan itu, bukan karena kekuatan mereka, tapi karena kemurahan Allah yang terus memberkati mereka, sehingga mereka boleh merasakan setiap berkat Tuhan dan dikembalikan kepada Allah, Sang Sumber kehidupan bagi kami. Dan karena itu berkatilah saudara-saudara, keluarga-keluarga kami yang bersyukur, sehingga apa yang sudah boleh mereka persembahkan, baik lewat janji iman, lewat perpuluhan, lewat yuran tanggung jawab, kiranya semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa bagi mereka yang boleh merasakan sungguh akan penyertaan Tuhan lewat pendidikan yang telah berlangsung atau yang boleh mereka selesaikan, bahkan ketika boleh menerima berkat Tuhan lewat kelahiran anak cucu terkasih, biarlah Tuhan memberkati semua keluarga yang bersyukur, sehingga apapun yang sudah boleh mereka nikmati akan menjadi bagian terindah dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa, bergumul bersama dengan jemaat Tuhan yang berada dalam sakit penyakit, biarlah Tuhan memulihkan keadaan mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan berkati semua upaya yang dilakukan, makanan, obat-obatan, kami percaya menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang mengalami pergumulan sakit. Dan yang berduka, kiranya Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kesiapan keluarga hamba Tuhan, keluarga Nyawa Soeyang pada beberapa waktu mendatang, hendak mempersiapkan anak kekasih mereka Harold untuk membentuk sebuah rumah tangga yang baru. Biarlah Tuhan berkati keluarga hamba-Mu, sehingga apa yang menjadi rencana mereka berjalan dalam anugerah Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat Tuhan GKST Efata Palu yang dalam keberadaan masing-masing, Tuhan sangat tahu
dan Tuhan sangat peduli. Karena itu apapun yang dialami oleh semua jemaat-Mu, kami percaya Engkau terus memberkati. Bahkan dalam rencana di minggu yang akan datang, dalam melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan terlebih dalam perjalanan, baik di dalam kota Palu ataupun di luar kota Palu, berkenan Tuhan memberkati sehingga semuanya berjalan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berdoa bagi para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang terlantar, baik yang ada di dalam jemaat Tuhan maupun yang ada di luar jemaat. Tuhan sangat tahu mereka, Tuhan sangat tahu kebutuhan mereka. Karena itu berkatilah mereka ya Tuhan, cukupkan dan penuhilah apa yang mereka perlu, berikan sehat kuat sehingga mereka pun boleh jalani hidup ini dengan senantiasa mengucap syukur. Dan bagi mereka yang saat ini berada dalam kondisi yang terbatas, baik cacat mental ataupun fisik, biarlah Tuhan pun memberkati mereka sehingga dalam kasih dan anugerah-Mu mereka pun boleh jalani kehidupan ini dalam sukacita lewat pendampingan orang-orang yang mengasihi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kelangsungan persekutuan jemaat GKST Efata Palu. Jika sampai pada saat ini, bahkan mungkin di masa yang akan datang, di sepanjang tahun ini, kami masih akan melaksanakan ibadah secara online oleh karena virus COVID-19 yang sampai saat ini semakin menyebar khususnya di daerah kota Palu dan sekitarnya. Sebagai manusia kami berada dalam ketakutan, sebagai manusia kami berada dalam kegelisahan. Namun kami percaya kami memiliki Tuhan yang luar biasa bagi kami, yang akan memberikan kesanggupan bagi kami untuk jalani semuanya dan tetap taat dan patuh kepada aturan pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan. Dan karena itu biarlah kami sebagai masyarakat pun dapat melaksanakan tanggung jawab untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan merealisasikan apa yang menjadi bagian tanggung jawab untuk memutus mata rantai virus corona ini. Karena itu ya Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa bagi para hamba-hamba dan pendeta majelis dan juga jemaat Tuhan yang terus membawa pergumulan kami atas COVID-19 ini. Tuhan pun berkati kami semua. Rumah tangga kami terus diberkati oleh Tuhan, bahkan dalam seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kami, Tuhan pun kiranya memberkatinya. Dan kami berdoa juga ya Tuhan bagi mereka yang saat ini sedang terpapar oleh karena virus corona, Tuhan pun memulihkan keadaan mereka sehingga lewat pendampingan yang terus dilakukan oleh pihak medis, dokter dan juga perawat diberkati oleh Tuhan. Pemerintah yang terus berupaya, Tuhan pun berkati, bahkan bersama dengan aparat keamanan kepolisian TNI yang terus menghimbau kepada kami semua, biarlah Tuhan memampukan mereka mengerjakan setiap tanggung jawab seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Sehat kuat pun Tuhan beri bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kehidupan kami sebagai anggota persekutuan jemaat GKST Efata Palu, kami datang serahkan kepada Tuhan. Biarlah kelangsungan persekutuan kami ini senantiasa berkenan di hadapan Allah, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Panitia pembangunan yang terus berupaya menyelesaikan pembangunan renovasi lantai dan juga plafon, biarlah Tuhan beri hikmat kepada mereka dan juga semua tukang yang terus mengerjakan diberkati, diberi sehat kuat sehingga mereka pun sanggup mengerjakan dan melakukannya dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami yang sudah boleh melayani di ibadah minggu saat ini, majelis kelompok pelayanan 6, pemain musik dan pengiring puji-pujian prokantor dan semua tim multimedia, operator Infokus diberkatilah oleh Tuhan sehingga pelayanan yang kami lakukan saat ini berkenan di hadapan Allah, menjadi kemuliaan dan hormat untuk Tuhan semata-mata. Ya Bapa di sorga, hidup kami di hari ini dan selanjutnya kami hanya mau datang serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Penyertaan dan perlindungan Tuhan kiranya akan terus menjadi bagian bagi kami. Ini doa syafaat kami, ini syukur kami Tuhan,
Sambut dan dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengampuni akan setiap salah dan dosa kami datang berdoa dan memohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam pengakuan iman, hendak kita ucapkan secara berbalas-balasan. Untuk itu jemaat dijemput berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita hendak mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat yang ke-23. Sementara kita memberikan persembahan syukur, kita melakukan pujian. Terima kasih Tuhan. Untuk doa persembahan, jemaat dijemput berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup, untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 291 ayatnya yang pertama, mari bersyukur semua. Sungguh
Kita dengarkan warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 27 September 2020 sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu pada hari ini, baik melalui ibadah online maupun yang menggunakan tata ibadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua. 2. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah minggu masih dilaksanakan secara online sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Dan bagi anggota jemaat yang akan beribadah menggunakan tata ibadah yang dicetak dapat diambil di pastori gereja. 3. Ibadah rumah tangga tetap akan dilaksanakan secara online setiap hari Kamis pukul 18.00 kecuali jika ada permintaan keluarga untuk ibadah khusus tetap akan dilayani. 4. Sebagaimana surat keputusan Majelis Sinode GKST tentang mutasi pegawai Gereja Kristen Sulawesi Tengah, maka dengan ini disampaikan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020, Pendeta Yan Krisman Mowendu STH, Pendeta Jemaat GKST Evata Palu, dimutasikan ke Jemaat Baitani Alitupu Klasis Napu, dan Pendeta Christian Cinta Damai Mantola SPDK, Ketua Majelis Jemaat GKST Rehobot Mbubu dan Jemaat GKST Moria Donggala dimutasikan ke Jemaat GKST Evata Palu. Pelepasan dan penerimaan pendeta akan dilaksanakan pada bulan November 2020. 5. Pendamping Kadim Asistensi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 yang bertugas adalah Majelis Kelompok Pelayanan 7. 6. Gebot nikah yang pertama akan menikah di Jemaat GKST Siloam Saembah, Kabupaten Morowali Utara, Klasis Mori Atas, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Nama Jemi W. Salande, lahir Poso 1 Oktober 1991, dengan seorang perempuan nama Firna Opin Anastasia Gayumbo, lahir Saembah 26 November 1992. 7. Gebot nikah yang kedua. 1. Akan menikah di Jemaat GKST Moria Tagolu pada hari Sabtu 3 Oktober 2020. Nama Harold Nyawa, lahir Poso 24 Agustus 1988, dengan seorang perempuan nama Frilia Erli Botilangi, lahir Poso 29 September 1994. Yang kedua akan menikah di Jemaat GKST Evata Palu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020. Nama Gunawan Putranelo Kalara, lahir Poso 5 Desember 1994, dengan seorang perempuan nama Magdalena Febriani Simatupang, lahir Poso 26 Februari 1995. Yang kedelapan, daftar anggota jemaat yang baru. Data keluarga: 1. Derek L. Tobing, suami. 2. Weli, istri. 3. Giovanno, anak. 4. Gavin, anak. Keluarga ini beralamat Jalan Garuda 1 nomor 10. Dengan demikian masuk kelompok pelayanan 5. Berikut saya akan membacakan penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 19 September 2020. Keluarga Paulus Taba 200.000, keluarga Repi Magania 500.000, anak Alfrian R. Toima 200.000, keluarga Tomusu Langgara 400.000, keluarga Sindang Songko 400.000, keluarga Padele Walelang 1 juta rupiah, keluarga Runtunu Lambei 400.000, Bapak S. Tauran 500.000, keluarga
Tobing Sigi 200.000, keluarga Made Suarta 1 juta rupiah, keluarga Tolimba Lapuno 200.000 rupiah, keluarga Dr. Indra Rante Lagaronda di Jayapura 1 juta rupiah, keluarga Lagaronda hari kedua di Jayapura 500.000 rupiah, keluarga Lagaronda Tampake 500.000 rupiah, keluarga Kaluti Pamuna 150.000 rupiah, keluarga Onduko Lambei 500.000 rupiah, saudari Andini Barata 150.000 rupiah, NN 900.000 rupiah, keluarga Masepi Todenko 500.000 rupiah, Ibu Lumempo Tamehi 500.000 rupiah, saudari Sitriani Sumbagawe 50.000 rupiah, keluarga Lama Dipara 500.000 rupiah, dan anak Farel Kapui 100.000 rupiah. Jumlah 10.050.000 rupiah. Demikian warta jemaat. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa Bapa kami. Sebelumnya kita akan mendoakan akan peneguhan kependetaan daripada Vikaris Firna Opin Anastasia Gayumbo pada hari ini, didampingi oleh pendeta dan pendeta Arnold Nyawa dan juga pendeta Grace Santi Plumbara. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur jika penyertaan-Mu masih berlaku bagi kami, sehingga di saat kami boleh menyaksikan sungguh akan penyertaan dan kemurahan Tuhan bagi kami, maka pada saat ini dalam ibadah minggu kami berdoa bagi saudara kekasih kami Vikaris Firna Opin Anastasia Gayumbo yang hari ini akan diurapi menjadi seorang pendeta yang didampingi oleh pendeta Arnold Nyawa dan juga pendeta Grace Santi Plumbara. Kiranya Tuhan berkati kehidupan para hamba-Mu ini, bahkan ketika mereka hendak berencana untuk kembali ke Palu, biarlah Tuhan menolong, menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya, dan kami percaya segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam nama Tuhan, Engkau memberkatinya bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengampuni salah dosa kami, dan yang terus mengajarkan doa Bapa kami kepada kami sekalian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari mengakhiri ibadah, jemaat dijemput berdiri, kita melakukan pujian bersama-Mu Bapa. Di tiap musim hidup
Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Berharaplah kepada Allah, maka Dia akan memeliharamu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Disilahkan untuk bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu saat ini. Pendeta, majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Esther Peoni, Sarjana Teologia, yang telah memimpin ibadah kita saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.